أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Khusus untuk Jempet dan semua kita yang, saudara kita yang sakit. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa syunta syafi, la syifa'an illa syifa'uka syifa'an la yubadiru saqama, amin. Sahabat yang berbahagia, kun robbanian walatakun ramadhanian. Ini kalimat enak sekali nyebutnya ya Ustaz Dedi ya. Enak sekali. Jadilah seorang hamba Allah. Jangan jadi hamba Ramadan. Waktu Ramadan, kebetulan Ramadan, kita beribadah karena Allah. Dan kita menimba banyak sekali keutamaan bulan Ramadan. Dan tentunya di luar Ramadan, kita akan tetap ibadah karena Allah. Banyak orang ibadah karena Ramadan. Di luar Ramadan sudah tidak ibadah lagi seperti di dalam bulan Ramadan. Karena memang dia menjadi hamba Ramadan, bukan hamba Robbanian. Ya, bukan hamba Allah. Nah, buat kita tidak tentunya. Kalau saya melihat Ustadz, semua ibadah itu pasti menyehatkan lahir batin kita. Ya, Ramadan harusnya memiliki akibat atau dampak. Kita semakin kenal dengan Allah yang akhirnya kita akan menjadi orang yang rindu mendapatkan ridha Allah dan takut mendapatkan murka dari Allah. Orang bertakwa. Mudah-mudahan saat syakaratul maut kita, sebelum itu kita sudah mendapatkan hidayahnya. Dan kita akan mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu harusnya hadir dalam hati. Ini agak sulit ya. Banyak orang mengatakan bahwa meninggal itu kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Betul kata hadisnya begitu. Terus saya mengamati bagaimana kita bisa mengucapkan itu. Dimulai dari kalimat Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Saya hanya bergantung kepada Allah saja. Bu Hani juga ya, bergantung kepada Allah sajalah. Tidak kepada yang lain ya Bu Hani, Bu Rita, Pak Siswo. Kita semua apapun. Kita semua bergantung pada Allah. Tidak kepada uang. Tapi kan kita kalau nggak ada uang nggak makan Ustaz. Cek saha, kata siapa ya? Ya kan? Nggak ada. Kalau nggak ada uang ya makan nasi dan nggak akan makan uang. Nah, kalau kita bergantung kepada uang, maka kita akan bergantung kepada pekerjaan. Maka yang jadi Tuhannya uang. Karena Allah somad, somadnya itu kepada uang. As-somadnya itu uang. Terus kalau uang ya pekerjaan. Akhirnya as-somad kita tuh pekerjaan. Sehingga banyak orang tua memberikan syarat kepada calon suami anaknya. Kalau sudah bekerja boleh nikah. Wah, kalau begitu caranya mungkin saya dan Ustaz Dedi mungkin tidak akan pernah nikah karena kami tidak pernah bekerja kan itu ya. Seperti itu. Terus yang akan jadi Tuhan kita adalah pekerjaan atau founder perusahaan, owner perusahaannya. Nah, ini kan sudah tidak Allahu Samad. Kira-kira pantasnya meninggal kita nanti gitu ya, meninggal kita nanti dalam hati kita ada nggak sih kalimat la ilaha illallah dalam hati ya, bukan dalam ucapan, dalam hati. Wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi yang jelas kalau sudah kita mulai melepaskan ketergantungan kita kepada makhluk, kepada selain Allah, maka kita akan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. Nah, jadi untuk kalau kita sudah tidak tergantung kepada uang Bu Sartika, sudah enteng kita. Bahkan ketika seorang suami dirumahkan oleh tempat kerjanya, istri langsung membangun semangat kebersamaan. Sudah ayah, tidak usah repot-repot. Sekarang saatnya kita membangun kemesraan, keromantisan di antara kita. Kenlah urusan makan mah urusan Allah. Kalau kita tidak punya, kita saum bersama. Kalau punya, kita nikmati bareng-bareng. Kan itu kesempatan untuk membangun kebersamaan luar biasa hasilnya. Nah, terus ya bulan pertama masih asik, bulan kedua seru, bulan ketiga sudah mulai rudet, bulan keempat mulai bertengkar. Jangan ada pertengkaran sampai Allah menyatakan pantas kita mendapatkan rezeki dari Allah. Ya kan itu supaya tidak tergantung kepada uang.
tidak tergantung kepada pekerjaan, sehingga kita akan berani menegakkan kebenaran kalau sudah tidak tergantung lagi kepada sesuatu selain Allah, gitu kan. Nah, itu saja sudah luar biasa menyehatkan mental kita. Ibadah pada dasarnya menyehatkan lahir dan batin kita. Kemudian Ramadan juga seyogianya seperti itu, membangun rasa cinta kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah, sehingga betul outputnya adalah takwa. Bagaimana tidak kita letih di bulan Ramadan, dan bulan Ramadan ini luar biasa Ustaz Dedi. Iya. Bulan melatih kita untuk sehat, bukan bulan yang menyehatkan ya, melatih kita untuk sehat. Saya masih berpendapat, hapunten ini ada Prof. Azali. Boleh kalau saya katakan bahwa sumber penyakit itu adalah stres. Nah, Prof. Azali ini dokter anak. Ada nggak stres di kalangan anak-anak? Ada. Ketika dimarah oleh kakeknya, dimarah oleh ibunya, itu ada stres di anak-anak. Dan anak-anak yang seperti itu gampang sakit. Demikian juga kita. Nah, stres ini dilatih, dihilangkan di bulan Ramadan. Iya kan? Dihilangkan di bulan Ramadan. Caranya, saya mampu makan, tapi saya tahan untuk taat. Saya mampu minum, tapi saya tahan untuk tidak minum. Kan gitu ya. Itu bulan Ramadan, bulan betul-betul pasrah. Sehingga pada saat itu kita dilatih untuk menjadi manusia tanpa protes. Kebayang tuh bahagianya manusia tanpa protes. Istri atau ngegoreng peda di kamar, tidak protes, antap ke. Dan kayak ngap kan itu ya. Udah, tidak ada lagi protes. Kemudian suami pakai sepatu kenca dua-duanya, antap. Nanti juga ada yang komentar, kan itu nggak usah jadi rudet. Kan gitu ya. Jadi semuanya enteng. Dengan hidup tanpa protes itu kan menyehatkan Pak Siswo. Asli Pak Siswo. Pengen sehat, jangan protes. Yang rajin protes, insya Allah itu tekanan darah dan lain sebagainya. Saya nggak pernah protes, tapi tekanan darah dan gula begitu tinggi. Komumun protes, tinggi banget kan itu ya. Seperti itu. Jadi sudah ya, Bu Tina tidak akan protes lagi tentang apapun ya. Sudah suami mau cimetan terus tidak kerja-kerja misalnya, nauzubillah min dzalik. Ya sudah, biarin aja. Kita mah tetap aja jadi orang yang baik. Tapi Ustaz, kan seperti tempo hari sebelum saum saya sampaikan, ada istri marah sama suami, ada. Ada suami yang menjadi semakin baik setelah dimarah sama istrinya? Enggak ada, kan itu. Ada istri menasehati suami, banyak. Tapi ada suami yang bisa menjadi soleh setelah dinasehati oleh istri? Enggak ada itu. Jadi mubazir sekali menasehati suami dan memarahi suami itu buang-buang waktu. Jadi bagaimana caranya menasehati suami? Jadilah istri yang indah. Karena wanita itu keindahan. Jadi aja wanita yang indah. Wanita yang menarik, sampai suaminya merasa kayaknya ya ngasih sama istri nafkah 3 juta nggak cukup, harus 10 juta kan itu. Saking itu akan terdorong untuk seperti itu. Kan ada juga Ustaz Dedi, suami yang menyesal memberi nafkah, kacau, 5 juta gede tuh. Rudet, masa 5 juta masih kena cerewet, itu luar biasa itu. Oke. Jadi hal lain, Ramadan ini betul-betul bulan kepasrahan, kita pasrah. Kalau kita sudah kenal Allah, ini rangkuman saja ya Ustaz ya. Kalau saya sudah kenal Allah, mungkin saya akan rindu. Saya kenal bagaimana mengagumkannya Allah. Ya. Seperti seorang anak, ini pengakuan beberapa anak ya, beberapa ibu dari bapak dari anak kecil yang berobat ke tempat Prof. Azali. Berobat kan, Ustaz, waktu itu Prof. Azali sedang tidak ada, cukup datang ke rumahnya sembuh. Anak saya ada juara tuh. Artinya rasa kagum anak kepada dokternya ini dan rasa percaya membuat anak itu asik dengan sendirinya kan itu ya, sembuh ya. Seperti itu. Apa namanya? Pembawa acara kita ini Ersad waktu orok, waktu kecil sedang demam tinggi. Kita bingung, pergi ke waktu itu dokter Radi Irmawan ya. Pergi ke dokter Radinya sedang umroh. Cukup dibawa ke rumahnya saja, ngelihat pagarnya langsung damang gitu teh. Ternyata pagar menyehatkan itu. Atau misalnya pagar orang tesing seueur dan menyehatkan. Ternyata beda. Rasa percaya itu yang luar biasa. Nah, di bulan Ramadan kita sudah pasrah, di tengah kepasrahan kita akan semakin kenal dengan Allah dan kagum kepada Allah. Rasa kagum kita akan memudahkan kita untuk zikrul maut. Bu Rita, Bu Tina, ingin berkualitas hidup, ingatlah kematian.
Seperti Masya sering Allah. sekali saya sampaikan kan di Zoom yang lalu. Kalau saya tahu sebulan lagi mau meninggal, saya akan jadi suami terbaik. Saya akan jadi pekerja terbaik. Saya akan jadi laki-laki yang paling hebat. Meskipun kan kalau pengen punya anak tampan, baca surat Yusuf, Yusuf. Pengen punya anak cantik, baca surat Maryam. Maryam. Emang enak itu jadi cantik? Udah capek tuh cantik teh. Seperti baca surat Yusuf. Emang asik itu jadi orang tampan? Sumpah tah korban. Gitu. Korban, korban surat Yusuf. Sampai tadi korban surat Yusuf. Sampai disebutkannya korban dengan stadium 4. Stadium 4 malah sembuh. Saya tidak akan sembuh dari ketampanan kan itu. Masya Allah. Pokoknya percaya diri lah. Dah hamba Allah. Nah itu. Jadi ketika agama sudah dijadikan nasihat, Kang Ilmi Apunten tidak sempat hadir karena baru ngoprek ini ke PC, baru ngoprek komputer. Nah, Insya Allah. Nah, jadi setelah kita pasrah, kita nyaman, kita baru kenal Allah. Setelah kenal Allah, kita rindu Allah. Setelah rindu Allah, kita ingin meninggal. Setelah kita akan meninggal, rindu akan kematian, rindu bertemu dengan yang kita rindukan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti kita akan jadi suami terbaik, istri terbaik, anak terbaik, orang tua terbaik, pelajar terbaik, dokter. Semua akan kita lakukan terbaik karena kita akan pulang. Yang luar biasa. Mungkin mudah-mudahan tidak salah ya Ustaz. Jadi saya pengen penguatan nanti dari Ustaz. Kenapa Allah memberikan sakit? Supaya kita ingat kematian kita. Kan itu ya. Masya Allah. Kenapa Allah memberikan musibah? Seperti di Dubai sekarang banjir, badai, dan lain sebagainya. Di Emirat sana. Supaya kita ingat kepada kematian. Terus gimana caranya supaya kita tidak mendapatkan musibah, kita tidak mendapatkan sakit yang berat? Caranya dari sejak sekarang kita ingat kematian kita. Supaya apa? Supaya Allah tidak perlu lagi mengingatkan kematian kita dengan sakit dan musibah. Wallahu alam. Ada beberapa yang pernah saya baca rujukan, tapi lupa di mana itu saya bacanya. Jadi saya sampaikan seperti itu. Nah, kalau kita sudah tidak ada sakit karena kita ingat kematian, Allah tidak negur lagi dengan sakit kita, dan tidak ada musibah, Allah tidak tegur lagi karena kita sudah ingat kepada kematian. Kira-kira efisien nggak sih hidup? Efisien, sangat efisien, dan lebih efisien lagi. Istri akan nampak cantik ya, Bu Dede Sinta Asih. Apa yang membuat wanita kehilangan kecantikannya? Ternyata wanita itu bisa hilang kecantikannya ketika dia mulai meminta kepada suaminya. Ya, minta sekali turun kecantikannya, minta 2 kali turun, minta 3 kali turun, sering minta rudet, kan itu ya. Karena itu saya mencoba berjuang untuk membuat istri saya tidak banyak minta. Caranya saya jadi laki-laki yang selalu memberi sebelum dia meminta. Masya Allah. Kita bener Wani. Kasih aja, udah awur ke kumadinya lah. Supaya awet cantik. Yang kedua, supaya awet cantik gimana? Jangan pernah ada penolakan istri. Istri ketika menolak, ini ibadah ternyata ya Allah. Ibadah ini mintanya kepada Allah, tidak kepada suami. Perlu minta nafkah kepada suami? Nggak perlu, suami wajib kok. Kalau nggak memberi nafkah dosa, biarin aja. Betul. Tidak usah harus minta kan, Bapak mana nafkah? Antepkan, kita bukan siapa-siapa. Ya kan itu. Terus menolak atau menyelisih, kan dalam Islam tidak boleh. Wanita akan menjadi ahli surga kalau sudah tidak menyelisihi suami setelah dia sholat dan saum. Ya Allah, ada apa dengan menyelisihi suami? Ternyata istri yang rajin menyelisihi suami itu, insya Allah goreng patut. Nggak enakan untuk melihatnya secantik apapun. Udah tuh ngelihatnya. Yang asik tuh istri yang nyaman-nyaman saja, yang asik-asik saja kan itu ya. Atau selama ini banyak suami yang istrinya menyelesaikan tapi suaminya tetap bersama istrinya. Itu memang karakter kami setia. Itu karakter kami laki-laki, kami setia seperti itu. Jadi bukan takut kepada istri, tapi tidak sanggup untuk menyakitinya. Meskipun banyak laki-laki dan jumlahnya tidak sebanyak wanita tentunya. Banyak laki-laki yang tega menteror, menyakiti hati istrinya. Banyak sekali. Tapi lebih banyak wanita yang menyakiti hati suami. Relatif sebelum habis masa menstruasi, artinya sebelum menopause, hampir setiap bulan sekali wanita PMS kan? Apa PMS teh Bu Tina? Perempuan menjadi singa. Mengaum setiap bulan. Cangkem banyak kaliannya.
Canggih lah kita teh nggak ngerti. Kadang-kadang perempuannya juga bukan tidak sadar ya. Tengah aku, mama ada apa? Enggak, nggak ada apa-apa. Gening banget. Enggak, nggak ada apa-apa. Mau head dia enggak, nyonya so tahu mau head gue. Amak nggak tahunya teh besok teh haid we. Ye si eta. Terus udah gitu teh belum apa senyum. Udah we. Nggak tahu kita teh terteror pada saat itu teh. Ya. Diteror habis oleh istrinya. Walau alam, tapi yang jelas Masya Allah, kalau sudah zikrul maut kita akan efisien sekali, sangat efisien. Terlebih ketika sudah ada zikrul maut, kita turun, ya, apa namanya, keinginan kita turunkan. Ada teman-teman yang pensiun, wah nih, aduh saya udah mau pensiun, berarti penghasilan sudah habis, tah, Pak Awas, tah Harita, ya. Saya mau pensiun berarti penghasilan udah habis. Gimana caranya kita bikin usaha supaya penghasilannya bertambah lagi? Hei, sudah pensiun mah takarub saja, dekatkan diri kepada Allah, tos saya pak tos, nah kan itu ya. Terus ya sudah. Terus apa lagi? Supaya uangnya cukup, uang pensiun kan hanya 60% atau 50%. Supaya uangnya cukup gimana? Turunkan keinginan. Listrik yang biasa pakai 1.000 atau ini hurungkan 500 kan turun setengahnya. Iya kan? Atau masak yang biasanya 1 magic jar, akhirnya setengah magic jar dengan 2-an. Iya kan? Suami istri tidak usah banyak-banyak. Pakai baju juga cukup 2, bolak-balik. Ya. Setrika itu aja dah. Jangan gumasep. Kalau Ersyad mungkin ya, kalau Kang Ian mungkin masih kena gumasep, umur masih muda. Saya udah nggak pantas kan itu. Saya pakai celana jeans, terus dari kantong saya ke ikat pinggang saya ada rantainya, terus jeansnya rada sobek-sobek, terus pakai, pokoknya gumasep ya ala gaya anak muda. Kira-kira orang lain bilang, si eta muda terus, gitu mah. Wah, bahasanya pasti kata orang, kolot-kolot bukan sedot. Ini ngaca. Celana jeansnya rapi, tapi rarai, setrika, kan gitu ya. Terus sudah rudet, itu nggak bisa memaksa. Setelah pensiun, turunkan keinginan, ya kan? Turunkan merusak mata. Pergi ke mall, karena itu tetong aya deui lah. Terus pergi ke rumah makan, apalagi lihat-lihat TikTok, Instagram, iklan di sana, tos tutup. Sekarang mas sudah murotal saja, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan baik kan itu. Murojaah sajalah, baca Quran sajalah. Tos, kalaupun ada uang lebih, jangan kita belikan apa yang kita inginkan buat orang tua ya, tapi berikan ke siapa kita harus memberikannya. Ya, model saya sudah tidak perlu lagi ngumpulin benda-benda kan itu. Ustaz Dedi mah keumuran kena lah mengumpulkan ini beli. Silahkan. Dudi beda lagi Ustaz. Udah masih pantas saya berkeinginan pengen punya mobil baru, satu pantas, ya kan? Umur. Terus pengen saya punya mobil 4.000 cc jang naon, konsentrasinya juga udah kendor. Pas ngegas hese ngerem gitu bahaya. Lupa ngerem, lupa mengkol bahaya tos. Iya weh, kan gitu ya. Terus masih boleh saya punya rumah dinaikin ke atas ya buat sekedar berjemur. Kalau Prof Azali kan suka naik turun ya Prof ya, rutin itu untuk kesehatan ya Prof ya, ke atas ninggalian manuk japati apa pokoknya turun dari setiap hari itu, akibatnya konsentrasinya terjaga ya. Kalau saya tidak ada ya sudah, jangan lagi, nggak usah, lebih baik jalan aja, meluaskan memanjangkan perjalanan saya. Dari rumah mah pas siswa untuk usia saya cukup ada ruang tamu. Itu ruang tamu itu sama dengan ruang tengah. Ruang tamu, ruang tengah, ruang makan itu sama satu. Terus tempat tidur satu saja, karena tidak akan ada siapa-siapa. Terus jamban udah, dan dapur. Hanya 6 ruangan kecil-kecil aja cukup. Cukup 30 meter persegi rumah mah. Tanah aja 2 hektar. Buat jalan-jalan, gitu ya. Melega, jadi sehat insya Allah. Gitu. Nah, jadi intinya, jadi benarkah Ramadan harus mengenali Allah sampai kita menjadi orang bertakwa, dan ketakwaan kita membuat kita rindu kepada Allah, dan kerinduan kita membuat kita selalu zikrul maut, dan karena zikrul maut kita selalu berusaha menjadi manusia berkualitas, dan insya Allah karena kita zikrul maut maka kita tidak akan lagi ditegur oleh Allah untuk diingatkan kepada kematian dengan musibah dan sakit. Baru pada akhirnya kita akan tentram ketika Ijrail datang. Kata Ijrail kemudiannya kepada Ibu Tina Novianti, Assalamualaikum, Cek Ijrail. Aduh, Waalaikumsalam. Siapa Anda? Saya Ijrail dari Sumedang.
Aduh, ngedeg-deg banget, meskipun nyebut dari Sumedang, tetap Israel kan itu ya. Dan masuknya tuh dari pintu yang tidak terbuka. Subhanallah, pantau nutup Israel masuk dan tidak bisa direkap-rekap. Kita akan tentram dengan itu. Akan tentram dengan itu, bahkan sangat berbahagia. Ya, seperti pergi ke rumah kekasih, harus loncat pagar, terus dikait. Rada sedikit, ada codet lah, sedikit sakit. Tapi ketemu dengan kekasihnya, kira-kira bahagia nggak sih? Dan dia tinggali teteh, aku tinggali luka demi cinta. Demikian juga sakaratul maut yang sakit, mungkin kita akan ridho mendapatkan sakaratul maut yang wallahu alam, konon kabarnya sakit, tapi umat Muhammad tidak katanya. Tapi wallahu alam, meskipun sakit, kita akan ridho karena kita akan bertemu sosok yang meridhoi kita. Itu tah. Kalau memaafkan itu, subhanallah. Kalau kita sulit memaafkan, berarti kita belum mampu menemukan kebaikan orang. Berarti Masya kita Allah. tidak mengamalkan kalimat Sami Allah liman hamidah. Kalau kita Masya memuji Allah. Allah, puji juga semua ciptaannya. Betul, Dan betul. harus mampu menemukan segala kebaikan yang Allah berikan pada kita, meskipun Allah memberikannya dalam versi yang menurut kita tidak baik. Nah, Betul, betul. kemudian itu mungkin ciri daripada orang yang takwa. Kemudian siapa sih orang takwa? Sederhana sih buat kita. Saya pikir kita semua takwa paling tidak sieun lah ku Allah. Ya, Masya Allah, betul. meskipun masih tetap ada maksiat, tapi tetap ada takut kepada Allah. Kemudian ciri orang yang takut kepada Allah, saya sudah menemukan seorang ustazah. Ketika di ngobrol ngumpul gitu ya banyak orang, terus dia tuh datang tamu yang lain, datang tamu dari jamaah di luar jamaah yang sudah ada. Tiba-tiba memuji, "Lah, Bunda meni makin cantik aja." Itu si ustazahnya itu memerah wajahnya dan pergi, Masya ditinggalkan Allah. jamaahnya. Waduh, dia Itu, dia orang bertakwa itu. Ustaz, kenapa pergi? Mungkin alasannya apa, Gurunda? Saya WhatsApp, saya chat, Hmm. apa? Saya takut terhadap diri saya sendiri. Masya Allah. Ya ya Allah, ini luar biasa ini. Dan ketakwaan itu akan membuat kita mendapatkan rizki kan itu ya. Betul, Maryam pernah ana lakiyadha. Dari mana engkau dapatkan ini semua, kata Zakaria kan itu. Di betul. masjid ini dari Allah, kata minindillah. Jadi Ya. Kang Yan Indrayana, rizki itu asli dari Allah. Kita tidak perlu nyari. Syaratnya udah takwa aja. Udah takwa. Pasti Allah akan berikan honornya kepada kita, honor dari ketakwaan itu. Masya Nah Allah. ini apa namanya kesimpulan dari kalau kita teruskan ketakwaan kita di luar bulan Ramadan, Masya Allah rizkinya pun akan datang. Dan saya yakin tidak akan ada umat Islam yang miskin. Dan satu hal, ketika negara yang sedikit penduduk muslimnya, ketika mendapatkan kondisi krisis dia. Kenapa di negara yang banyak muslimnya, ketika ada krisis dia tetap tegak, tetap ajak gitu kan, meskipun Masya, sudah bombardir. Kenapa? Karena ada sodakoh di dalamnya, dan Masya sodakoh Allah. memberikan ganti kan gitu, kan Betul. memberikan ganti. Saya ingat satu perusahaan di tahun 97 waktu itu sudah kolab nyaris rubuh, kemudian saya ajak semua karyawannya ya ratusan lah ya. Udah pesantren kilat aja gajinya turunin sampai gajinya minimum rata-rata 50.000 rupiah, dan si ownernya berani menjual harta untuk menggaji karyawannya sampai akhirnya terbang lagi setelah krisis selesai. Itu luar biasa itu. Ternyata ketakwaan bisa membuat seorang apa namanya mendapatkan rezeki berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ini semua mudah sahabat semua. Mudah kita cerna. Ustaz Dedi tadi begitu bahasa yang memiliki beban 200 ton tapi nampaknya seperti kapas yang terbang. Mudah kita mencernanya. Padahal luar biasa. Betul. Dalam hidup itu yang muhasabah itu gampang. Saya punya dosa. Ersyad punya dosa. Ustaz Dedi punya dosa. Gampang ngaku seperti itu. Yang Betul. susah apa? Merevisi hidup. Move on-nya dari dosa itu. Masya Allah. Sekarang ajakan saya buat saya sendiri dan kita semua tentunya, mari kita move on dari kebiasaan salah kita menuju terus kita jaga menjaga kebiasaan baik kita sehingga kebiasaan salah tidak mendapatkan jalan atau tempat dalam perjalanan hidup kita. Nah, bagaimana cara memilih baik dan buruk? Ternyata fungsi daripada sekolah ini pada hadirin semua, fungsi daripada sekolah itu bukan untuk cari kerja. Selesai kuliah, cari kerja, enggak, bukan. Fungsi daripada sekolah itu adalah
seorang memiliki ilmu dan dengan ilmunya dia memiliki kemampuan untuk memilih jalan sampai pada akhirnya bertemu dengan Allah. Untuk memilih saja. Ketika kita benar dalam memilih sesuai dengan tuntunan logika kita, tuntunan ilmu dan iman kita, maka insya Allah Allah tidak akan pernah tinggalkan kita dan menganugerahkan banyak sekali kelapangan kepada kita. Itu saja. Sekali lagi buat semua, taqabbalallahu minna wa minkum. Insya Allah kita semua sudah saling maaf-memaafkan karena bisinya kan diantara di sini misalnya Kang Wawan Setiawan dia beri tundung ngaplek, kata jamaah yang lain, itu si bapak ngaplek, kan itu teteh dosa. Ya, ketika Kang Ian berinya Prof Azali tak berinyaran dia tundung rap we. Semua itu teh komentar eta padahalnya video nate pareuman atau geus ngaplek. Padahal mah enggak gitu. Terus saja. Ya, itu dosa mereka maafkan kita sedang muhasabah itu satu. Ya, mudah-mudahan aja kita dapat berkah ya dari Allah Subhanahu wa taala dari Ramadan sekarang ini, dan insya Allah makin hari makin baik. Syarat husnul khatimah, lakukan semuanya karena Allah. Ketika kita terbiasa melakukan karena Allah, hati kita insya Allah akan ada Allah di dalam hati kita, dan itu kalimat la ilaha illallah yang dimaksud mungkin oleh Rasulullah. Barang siapa pada saat meninggalnya di dalam dirinya ada kalimat la ilaha illallah, dan ciri manusia yang la ilaha illallah itu apa? Allahus Samad, dia hanya bergantung kepada Allah saja, dan bergantung pada uang, pekerjaan apa tidak, kesehatan tidak, saya tidak tergantung kepada kesehatan, bergantung pada Allah saja. Kalau sudah bergantung kepada Allah saja, itu yang disebut seorang yang memiliki kalimat la ilaha illallah di akhir hayat. Betul. Itu saja, mangga Ersat hapunten kasadayana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم